Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Selamat datang bersama saya Mark Ufi di podcast Anti Hoax Mavindo bulan Juni. Setelah kita ngobrol asik di bulan Mei tentang hoax yang lagi happening waktu itu, ada Coldplay, ada Link Scam. Kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang hoax yang happening di bulan Juni. Untuk itu sudah hadir bersama saya Mbak Faya, Ketua Komite Litbang Dapurnya Mavindo yang menerima banyak data yang kemudian diolah untuk menjadi satu informasi tentang hoax untuk teman-teman. Mbak Faya. Halo Mas Mark. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Oke. Untuk yang belum kenal Mbak Faya nih harus kenalan dulu nih. Mbak Faya sekarang tinggalnya di mana, kesibukannya, apa yang lagi dibuat sekarang? Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Faya ya, panggilannya ya, tapi sebenarnya bukan nama asli. Nama asli saya Nuril Hidayah, Mas. Tanpa Faya? Iya. Cuman udah terlanjur karena pakai nama medsos ya. Okay. Medsos pertama dulu dibuat itu saya pakai nama Faya Arina. Terus terlanjur teman-teman di Mavindo kenalnya pakai nama medsos, ya udah. Tapi bukan hoax ya itu ya? Oh, bukan. Asal ada AKA ya. AKA, bener. Harus ada AKA. Iya. Saya saat ini masih menikmati menjadi anak kos dan jadi mahasiswa lagi gitu. Domisilinya sekarang di? Sekarang di Jogja. Di Jogja, Kebetulan oke. di Jogja, karena studinya di Jogja. Oke. Tapi masih sambil mengajar juga, dengan porsi yang lebih kecil gitu ya. Terus sama di Litbang ya, sama teman-teman Litbang, kita mengamati pergerakan hoax dan melakukan pemetaan-pemetaan juga beberapa riset yang lain. Oke, bicara tentang Litbang nih. Apa yang dibuat Litbang di Mavindo? Saat ini saya bersama 17 teman Litbang yang lain yang menjadi pengurus saat ini, terutama untuk periode 2023 sampai 2025 ada beberapa riset sih yang sedang kami kerjakan ya. Oke. Ada yang rutin, terus ada juga yang insidental. Kalau yang rutin kita setiap bulan membuat pemetaan nih Mas. Jadi dalam bulan April misalnya atau Mei atau Juni. Kalau Juni ini lagi proses ya. Kalau yang sudah kita selesaikan laporannya itu yang terakhir itu bulan Mei. Nah, kita buat pemetaan hoax yang beredar selama sebulan terakhir itu. Temanya tentang apa saja, terus kemudian disebarkan di saluran apa, terus targetnya siapa dan modusnya bagaimana. Nah, itu biasanya yang kita petakan ya. Ada yang pakai misalnya gambar, ada yang pakai link. Jadi kan hoax itu biasanya memang ngasih sesuatu yang bisa buat bukti ya bahwa klaimnya itu benar ya, meskipun sebenarnya salah gitu. Betul. Ya. Memperkuat apa yang mereka sajikan gitu. Ya, jadi pembaca itu seakan-akan, oh iya nih, ada buktinya nih, benar berarti. Padahal sebenarnya salah. Ada yang gambarnya diedit, ada yang linknya itu palsu. Ketika dicek itu ternyata nggak berkaitan dengan klaim hoaxnya. Terus ada yang pakai cocoklogi. Nah, ada yang cuman klaim aja, nggak ada penguat apapun juga ada. Nah, itu juga masih bisa beredar tuh dan dipercaya gitu. Nah, itu kita petakan hoax itu dengan beberapa kategori itu tadi ya, modus ya, bentuknya, salurannya, topiknya, dan sasarannya siapa. Nah, itu yang rutin. Nah, kalau yang insidental, contohnya kemarin kita buat pemetaan untuk hoax yang beredar di Pilpres 2019. Terus kita juga sempat bikin analisis wacana kritis. Khusus untuk hoax bertema 3 periode, wawancara 3 periode. Itu yang di sekitar pertengahan 2022 kemarin itu sempat mencuat ya, dan akhir 2022 itu juga kayaknya masih rame. Untuk teman-teman yang mau lihat hasil produk-produknya Litbang bisa di mana? Boleh banget, silahkan berkunjung ke www.mavindo.or.id. Nanti lihat di bagian produk ya, nanti ada produk riset. Nah, silahkan
klik di situ, nanti ada beberapa produk riset yang sudah kami publikasi. Terus ada juga di lentera.mavindo.or.id. Oke. Nah, di situ juga ada. Oke. Di sosial medianya Litbang? Kalau sosial media kita juga punya di Instagram Litbang Mavindo. Nah, di situ bentuknya mungkin lebih lebih ramah, lebih friendly gitu karena bentuknya infografis. Oke. Jadi mungkin tidak harus membaca satu Narasi yang laporan panjang, gitu. kemudian data-data yang panjang, Ya. kemudian, oke. Lebih infografis ya. Jadi Ya, betul. benar-benar friendly to read untuk teman-teman. Nah, berbicara tentang hoax nih, dari pantauan Litbang, tipologi apa yang bisa nampak untuk katakanlah awal tahun sampai Juni ini? Dari awal 2023 itu kalau kita lihat trennya terus ini ya Mas, politik itu semakin tinggi. Oke. Menjelang pesta demokrasi nih ya, betul. udah pasti. 2022 kemarin itu masih berkejaran antara kesehatan dan politik ya. Nah, politik untuk di periode akhir-akhir 2002 itu mulai menguat, dan 2023 itu semakin selisihnya dengan tema-tema yang lain itu semakin jauh, semakin tinggi. Oke. Terus jadi COVID turun, politik mulai main nih. Naik. Nah, betul. Ya. Terus arahnya kalau hoax politik itu kelihatannya ya di awal-awal tahapan menjelang pemilu 2024. Itu masih ke ini ya, proses bergaining politik antar ini ya, masing-masing pihak yang mau nyalonin gitu ya. Jadi kayak misalnya ada klaim-klaim si A mau maju dicalonin sama ini, ada dukungan dari ini. Nah, si B ini akan jadi capres mendampingi si A ini misalnya. Nah, terus ada juga klaim yang lain, enggak, si B nanti maju sendiri atau si B akan mendampingi si ini, si itu. Nah, itu biasanya masih banyak soal itu ya. Soal politik. Terus ada lagi itu yang kelihatannya menonjol juga pembunuhan karakter ke tokoh-tokoh yang potensial sebagai kandidat. Nah, itu saya lihat yang masih dominan ya, di awal-awal 2023 ini gitu. Platformnya yang kalau harus diurutkan nih menurut Litbang? Kalau dari temuan kami itu hoax yang ketangkep ya, baik dari pantauan teman-teman maupun dari laporan masyarakat, itu sejauh ini paling banyak ditemukan di Facebook, tapi ada peningkatan yang cukup tajam di hoax yang disebarkan di YouTube sama Twitter. Jadi kayaknya 3 platform ini mulai saling berkejaran ya, orang-orang banyak yang mulai ini ya menyebarkan hoax di ketiga platform itu, dan ada peningkatan yang cukup signifikan di TikTok gitu, penyebaran hoax yang ada di TikTok. Dan rasanya akan terus naik. Kalau kita lihat Facebook ini kan tempat orang share nih. Nah, YouTube ini apa sebenarnya yang terjadi di YouTube? YouTube itu mungkin karena ini ya, kalau saya lihat trennya sekarang memang disinformasi visual itu kan semakin ini ya, semakin disukai sekarang. Betul. Nah, YouTube itu adalah salah satu platform yang sangat mengakomodasi itu. Dan memang selain di YouTube, kalau di platform-platform yang memudahkan itu ya, editing konten visual, yang audio visual itu juga semakin naik trennya. TikTok mungkin ya, TikTok bakal naik ya. TikTok naik. Trennya saya lihat juga naik ya, hoax-hoax yang ditemukan di situ mulai naik. Betul. Nah, ini mungkin yang unik juga, kalau dulu ya, kalau dulu itu sebelum COVID ya, WhatsApp itu angkanya cukup tinggi. Nah, tapi sekarang itu kayaknya kalah dibanding penyebarannya ya, kalah dibanding ya kayak semacam YouTube, terus kemudian Twitter, padahal dulu 2 platform ini jauh di bawahnya WhatsApp gitu. Kalau dulu 2 tertinggi itu yang paling banyak ketemunya hoax itu di Facebook sama di WhatsApp gitu. Cuma WhatsApp sekarang itu cenderung ada di posisi 5 gitu. Jadi di bawahnya Twitter, terus kemudian berarti YouTube. Bisa dibilang yang produksi channel-channel yang produksi secara katakanlah teratur ya, channelnya sudah di-subscribe banyak, kemudian thumbnail tiap videonya bagus dan sangat menarik untuk dibaca dan untuk menyebarkan hoax itu udah banyak ya sekarang di YouTube.
Ya, kalau dikaitkan dengan tren disinformasi visual ya, audiovisual tadi, ya itu sangat masuk akal kenapa kok memang yang YouTube dan TikTok itu sekarang naik ya. Cuman untuk yang di WhatsApp itu sebenarnya kayaknya perlu ada penelitian yang lebih ini ya, yang lebih dalam lagi ya. Kenapa ada kecenderungan penurunan seperti itu? Apakah memang hoax yang di situ itu menurun atau ada faktor lain, misalnya pengguna WhatsApp sekarang lebih enggan melapor daripada dulu. Nah, itu bisa jadi juga tuh, karena kan memang WhatsApp itu termasuk area dark sosial ya. Betul. Tidak bisa kita pantau kalau tidak ada yang lapor. Gitu. Tidak ada yang lapor, tidak terpantau. Iya. Jadi kita tahunya kalau ada hoax itu ya kalau ada yang lapor. Kalau nggak ada yang lapor ya tahunya gimana gitu kan ya. Jadi ya untuk tahu apakah memang hoax yang beredar di situ menurun atau tidak, saya pikir memang harus ada riset yang lebih dalam tentang perilaku pengguna WhatsApp gitu ya. Oke. Berbicara soal TikTok nih, Mbak. Ya, okay. Ini kan menarik nih TikTok nih. Nggak perlu follower banyak tapi kadang bisa trending. Menurut Litbang sendiri gimana? Itu potensi ini ya, trennya akan naik juga. Sepertinya, karena di samping ada pergeseran ini ya, preferensi konten-konten visual, audiovisual sekarang itu TikTok sepertinya memang untuk pengguna baru itu lebih ramah ya. Lebih ramah. Ya. Jadi nggak harus track recordnya itu terbangun lebih dahulu. Yep. Viral aja. Viral aja. Nah ini dampaknya ya kalau untuk konteks demokrasi sekarang itu ya, jadinya pihak-pihak yang anonim yang belum punya track record itu semakin punya kesempatan untuk mempengaruhi opini publik. Betul sekali. Nah itu dia. Mudah ditunggangi ya. Iya betul. Betul, luar biasa. Nah ini kan udah menjelang pasangan, katakanlah capres cawapres mulai dipasang-pasangin nih, karena udah dekat 2024. Nah hoax yang dipantau Litbang terkait pemilu ini gimana? Kalau sekarang sih yang paling banyak masih seputar klaim-klaim pencalonan tadi ya. Si A dicalonin oleh partai ini, partai itu. Nah itu klaimnya berbeda-beda tuh. Pasangannya siapa itu beda-beda tuh. Itu yang banyak ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah pembunuhan karakter. Jadi siapa-siapa yang kelihatannya potensial menjadi kandidat nanti itu banyak diserang dengan berbagai macam ini ya, modus pembunuhan karakter. Ada yang isu gaya hidupnya diangkat gitu. Ada yang track recordnya kembali dimunculkan. Soal kinerjanya kemarin juga diangkat. Terus kemudian juga soal SARA juga ada. SARA ada. Terus kemudian juga isu korupsi. Nah, 4 hal itu kayaknya yang banyak digunakan sebagai bahan untuk menyerang kandidat-kandidat tadi itu, yang potensial tadi. Jadi ya, pesta demokrasi ini pasti akan ramai ya. Iya. Di tingkat nasional ada capres-cawapres. Kita nggak tahu nih tingkat daerah nih. Nah, itu Kepala daerah, nih sengit juga. Terus legislatif, itu lebih dekat ya dengan masyarakat ya. Jadi benar-benar teman-teman pengguna sosial media harus benar-benar sudah tervaksinasi untuk bisa secara perilaku diatur lebih baik lah dalam bersosial media. Iya. Betul. Ini yang selain kandidat tadi ya, mungkin karena memang pilpres, bukan hanya pilpres ya nanti ya. Ini partai-partai juga banyak yang diserang. Jadi banyak yang kena serangan hoax juga. Kalau bicara soal dampak, nah yang kayak gini ini menurut saya punya dampak yang sangat negatif ya. Karena kita jadi tidak bisa menilai secara jernih gitu ya, karena banyaknya informasi yang simpang siur, yang tidak jelas, jadi nggak bisa menilai secara jernih bagaimana track record kandidat potensial itu. Terus kemudian juga track record partai, tidak bisa melihat dengan jelas isu apa yang mereka bangun, apakah selama ini mereka konsisten membawa isu itu. Nah itu kan harusnya sebenarnya harus menjadi bahan diskusi yang sehat. Dia terdistract ya sama hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Betul. Apalagi kan kalau kita lihat 2024 nih akan diwarnai pemilih pemula
Nah, yang secara historis mereka tidak punya gambaran nih calon yang ini gimana dulu nih. Iya, Nah, betul. ketika segala hal yang buruk ini kemudian dominan tampil di ranah mereka, pastinya sangat berpengaruh ya. Iya. Iya. Pola-pola apa yang Litbang lihat kalau berkaca pada pemilu sebelumnya dan kemudian menjelang pemilu yang akan datang ini? Ya, kita ada beberapa riset ya. Kita ada beberapa cara pengambilan data. Kita ada yang lewat SNE, pengamatan lewat jaringan itu ya, jaringan media sosial. Terus ada juga yang pakai analisis wacana kritis. Terus ada juga yang pakai content analysis, itu ya kita pemetaan setiap bulan tadi itu ya. Kita grab semua hoax yang sudah diklarifikasi oleh teman-teman fact checker yang ada di database-nya Mavindo, terus dipetakan berdasarkan tema tadi itu. Nah, yang lain kita berusaha melihat pola-pola penyebarannya ini ya, pola-pola penyebaran hoax ini di media sosial. Salah satu temuan yang menarik menurut saya itu bahwa kayaknya pembuat hoax itu sudah melihat nih segmentasi pasar tersendiri. Oke, jadi ada yang disiapkan gitu ya? Iya. Oke. Jadi hoax kan memang didesain supaya bisa ini ya, menggugah emosi gitu, bikin orang marah atau orang senang karena ada harapan yang terbangun gitu kan, biasanya kan begitu ya. Nah, segmentasi pasar untuk hoax politik ini kalau kita lihat dari temuan-temuan hoax di media sosial itu kebanyakan ada di paling tidak 3 saluran. Ada kanal pribadi ya. Jadi misalnya seorang pendukung tokoh politik tertentu itu punya kanal pribadi dan itu dimanfaatkan untuk menyebarkan hal-hal yang sesuai dengan preferensinya misalnya. Terus kemudian ada kanal kelompok. Kanal kelompok ini ada macam-macam juga, Mas. Ada kanal kelompok untuk grup yang homogen isinya ya, pendukung tokoh tertentu misalnya. Terus ada juga kanal kelompok yang kalau dari deskripsinya itu kelihatannya ingin memfasilitasi diskusi antara berbagai pihak. Jadi dibawa isu aja ke situ tuh. Iya. Kemudian lihat apa yang terjadi. Nah, ini menarik untuk melihat respon di beberapa saluran-saluran ini ya. Tapi sebelum itu ke yang ketiga dulu. Yang ketiga dulu ini kanal publik. Kanal publik ini menyaru seolah-olah seperti ini, media mainstream gitu. Jadi media gitu. Seolah-olah dia cuma memberitakan gitu kan. Nah, yang paling menarik menurut saya di kanal yang grup tapi yang heterogen. Kalau yang di kanal pribadi biasanya kan teman-temannya kan yang ini ya, yang ngomentarin gitu kan. Terus kalau yang di kanal kelompok yang homogen itu cenderung seragam ya. Kalau yang misalnya kelompok lover ya afirmatif ya sama-sama mendukung. Menerima ya dan mendukung itu. Ya. Kalau kelompok hater, nah itu afirmatif juga, tapi afirmatifnya itu sambil mencemooh gitu. Sambil mencemooh ya pihak yang ya mereka benci gitu ya di situ. Nah, yang menarik itu di kanal-kanal kelompok yang heterogen. Nah, itu responnya lebih heterogen ya. Ada yang mencemooh, ada yang afirmatif, tapi ada juga biasanya itu nyempil 1-2 yang anti hoax, mengingatkan ini cek dulu dong kayak gitu. Nah, cuman nggak banyak, Mas. Jadi di antara sekian banyak maki-makian itu ya, yang nongol untuk mengingatkan bahwa ini perlu dicek dulu itu cuman 1-2 gitu. Betul, dan perlu usaha lebih menjadi katalis di keadaan yang runyam ya. Ada dua belah pihak. Saya benar, kadang saya menjadi setengah mati juga. Kadang kayak di grup alumni, grup keluarga, kemudian ada satu isu, kemudian ada 2 yang bertentangan, kemudian kita mencoba menengahi itu agak setengah mati. Kita dihantam dari semua sisi. Memang kemudian digital ethics sangat penting ya. Iya, betul. Dalam berperilaku, apalagi kalau misalnya hal itu menjadi luas ketika di screenshot kemudian disebarkan lagi dalam status ataupun timeline media sosial kan. Pastinya dia menjadi satu pusaran baru lagi. Iya. Karena memang kenapa hoax itu cepat sekali menyebar menurut saya juga ada beberapa faktor ya yang
mungkin dari faktor kalau dari produsennya itu dia ada kepentingan baik ideologi maupun ekonomi kan ya. Kalau ideologi ya bagaimana kepentingan politiknya bisa terakomodasi gitu kan. Terus kalau ekonomi ya memang nyari engagement ya, gimana itu saluran itu berpotensi untuk dia dapat engagement yang lebih banyak, di mana saluran itu banyak ya unsur-unsur emosinya. Nah, dia masuk ke situ tuh. Tergantung apa yang menarik untuk ditanggapi ya. Iya, betul. Betul. Nah, jadi dari sisi produsen hoaxnya ada kepentingan. Terus dari sisi platform ya, algoritma juga membantu itu ya, membantu membuat kita terkelompok-kelompokkan dalam filter bubble. Itu. Terus yang ketiga dari sisi audiensnya, dari sisi kita juga memang yang terliterasi itu belum banyak ya, belum maksimal gitu. Jadi apalagi ini ya polarisasi yang semakin menguat di ruang-ruang yang memang kita diperhadapkan satu sama lain dengan konten-konten yang berbau emosi itu jadi reaktif satu sama lain. Betul. Emosi kita dikelola sebenarnya emosi sama kita dikelola. Perusahaan hoax ini ya. Betul. Waduh, luar biasa. Banyak banget sebenarnya kalau mau digali nih ya. Banyak. Apa sih yang Mbak Faya lihat perlu disiapkan oleh kita ya sebagai orang-orang yang menerima berita-berita hoax ini sebenarnya? Iya, mungkin sebelum ke yang disiapkan, kita perlu bersyukur dulu ya bahwa kita punya media sosial yang memungkinkan semakin banyak orang untuk terlibat dalam diskusi politik gitu kan ya. Jadi kan memang lebih terbuka peluang untuk menyuarakan pendapat gitu ya tanpa rasa takut gitu kan sebenarnya semakin luas ya Mas. Itu di satu sisi kita perlu bersyukur. Tapi polarisasi yang diakibatkan faktor-faktor tadi itu membuat kita itu cenderung kalau berdiskusi itu lebih mengedepankan emosi daripada rasio. Oke. Jadi akibatnya ya diskusi politik yang seharusnya antara orang-orang yang berbeda itu bisa saling perkaya, jadinya bukannya membawa ke sesuatu yang positif, malah mengekskalasi kebencian gitu. Jadinya nggak membawa nilai tambah, malah bikin kita semakin terkotak-kotak gitu. Iya, betul. Itu sebenarnya potensi akan terjadi ya kalau kita melihat pesta demokrasi dengan berbagai etapenya ya, presiden, legislatif dan kepala daerah begitu. Nah, berbicara tentang prediksi hoax nih Mbak Faya, let's say dalam 1 tahun sisa ini ya, dari Juni sampai akhir tahun, apa yang akan terjadi menurut Mbak Faya? Kelihatannya trennya masih akan meneruskan bulan kemarin ya. Mungkin saya sebelum ke situ sedikit cerita. Kalau dari pemantauan SNA ya untuk hoax politik itu di akhir-akhir 2022 kemarin itu masih sangat santer isu atau wacana 3 periode ya. Terus kemudian bergeser ke sistem pemilu tertutup, penundaan pemilu. Dan terakhir ini yang semakin menguat adalah wacana tentang pemilu itu sudah disetting pemenangnya. Nah, ini masing-masing isu, masing-masing wacana ini punya hoaxnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kan memang hoax kan ngambil momentum ya Mas ya. Jadi apa pembicaraan yang lagi hangat dibicarakan, dia masuk di situ ngasih informasi-informasi yang menyesatkan, yang bisa nambahin orang makin emosi gitu. Nah, sama dengan yang sekarang itu yang menguat sepertinya kan tentang ini ya, pemilu sudah disetting. Jadi kalau kita hubungkan sama yang tadi itu memang ada beberapa tema yang kelihatannya masih akan terus digodok sampai pemilu 2024 nanti ya. Ya soal pencalonan, terus kemudian pembunuhan karakter, isu SARA juga muncul. Nah, yang keempat ini adalah hoax yang mengarah ke delegitimasi ya, proses penyelenggaraan pemilu. Nah, isu-isu ini nih yang perlu diwaspadai. Ya. Ya misalnya ya ada yang khawatir bahwa pemilu misalnya sudah disetting. Seharusnya itu menjadi diskusi yang sehat bahwa ini loh ada ruang-ruang yang kita harus waspada di sini. Ayo kita saling sama-sama mengawasi mengawal biar pemilu bisa berjalan aman, damai dan sesuai dengan mau kita ya. Kita bisa memilih pemimpin
yang betul-betul terbaik ya. Nah, itu bisa bekerja sama di situ seharusnya ya. Dengan adanya wacana itu ya sebenarnya tidak menjadi satu perdebatan panjang, tapi betul. bagaimana preventifnya, bagaimana dalam diskusi yang sehat. Ya, itu kalau diskusi yang sehat ya. Tapi kalau sudah main emosi sama-sama kamu dan aku, eskalasinya tinggi. kalian dan kami gitu kan. Wah, itu kan saling reaktif ya. Fokusnya bukan ke bagaimana memberikan nilai tambah ya satu sama lain, tapi gimana supaya kita bisa menang, aku bisa menang gitu kan. Fokusnya ke situ gitu. Itu bahkan dalam rumah bisa berantem tuh. Betul. Di luar isu pemilu yang Mbak Faya lihat ada hoax-hoax apa? Hoax kriminalitas itu lumayan juga kemarin bulan Mei. Terus hoax kesehatan itu juga masih ada ya. Sentimen vaksin, saya pikir itu persisten juga ya, karena kan meskipun COVID sudah dianggap bukan pandemi gitu ya. Terus kemudian cakupan vaksin juga semakin tinggi gitu ya. Tapi kan memang ada kayak anti vaks itu sudah menjadi ideologi ya. Nah, itu akan terus ada gitu. Nah, itu saya pikir masih persisten ya, sampai sekarang masih ditemukan. Mei kemarin ada beberapa. Nah, kalau Juni ini belum muncul. Belum muncul. Tapi sudah ada beberapa hoax kesehatan yang sudah muncul gitu. Jadi itu ya. Kayaknya produsen hoax lagi fokusnya ke pemilu nih. Iya. Dalam punya jadwal mungkin. Betul. Dalam bayangan saya, yang memerangi hoax saja ada organisasinya, bahkan koalisi dan segala macam. Pasti produsen ada pabrik besarnya di belakang. Ya, jangan-jangan ada asosiasi. Aduh, semoga enggak ya. Kalau nggak makin runyam nih. Saya meng-highlight bahwa menjadi emosional dan rasional dalam satu momentum itu tidak mudah. Tapi inilah satu hal yang mesti di-highlight oleh teman-teman semua yang bergabung, bahwasannya makin banyak perspektif yang akan masuk menjelang pesta demokrasi. Kita harus benar-benar bisa memaintain rasio dan emosi kita. Mbak Faya, boleh ditutup dengan satu closing kepada teman-teman yang bergabung, kira-kira apa yang menjadi pesan penting Mbak Faya di podcast Anti Hoax bulan Juni ini? Ini mungkin lesson learned ya dari apa yang kita amati selama ini, bagaimana hoax politik beredar dan bagaimana direspon oleh masyarakat gitu. Saya pikir yang harus di-highlight adalah bahwa kita tentu boleh berbeda, tapi jangan sampai perbedaan itu menutup ruang-ruang di mana kita seharusnya berpikir terbuka dan saling memperkaya perspektif satu sama lain. Itulah podcast Anti Hoax Mavindo di bulan Juni. Terima kasih Mbak Faya, Ketua Komite Litbang yang sudah bergabung bersama kita. Semoga apa yang kita obrolin secara santai di hari ini benar-benar mencerahkan dan menjadi pegangan kita untuk hari-hari berikutnya. Dan sampai jumpa di podcast Anti Hoax berikutnya.